Muhammad Natsir lahir pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Berukir Alahan Panjang, yang termasuk wilayah Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado, sebagai seorang juru tulis kontrolir di Maninjau, yang kemudian menjadi sipir di Bekeru, Sulawesi Selatan. Ibunya bernama Khadijah, yang merupakan keturunan Caniago. Muhammad Natsir lahir dari seorang ibu yang taat. Begitu pula seorang muslim yang taat terhadap aturan agama. Sebagaimana masyarakat Minang lainnya, maka wajar Muhammad Natsir gemar mengaji dan menuntut ilmu agama, baik pada waktu pagi, siang, maupun sore hari. Muhammad Natsir mempunyai 3 orang saudara, yaitu Yukiman, Rubiah, dan Yohanusun. Di tempat kelahirannya itu, ia hidup bersama saudaranya dan kedua orang tuanya. Muhammad Natsir mendapatkan pendidikan yang pertama dari kedua orang tua yang telah mendidik dasar agama dan akhlak yang mulia. Dengan pendidikan orang tua ini membekas dalam kehidupannya. Di samping itu, didukung oleh kondisi yang baik dalam lingkungan tempat tinggal, Muhammad Natsir ia mengikuti pengajian dan belajar Al-Quran di malam hari bersama saudaranya dan teman-temannya. Di pagi hari, Muhammad Natsir belajar di Sekolah Dasar Hollands Inlands, Adabiah Padang, yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Karena Muhammad Natsir tidak diterima di sekolah pemerintah yang dikhususkan untuk anak-anak pegawai pemerintah seperti Demang dan Wedana. Di Padang, Muhammad Natsir tinggal bersama makciknya yang bernama Rahim. Hanya beberapa bulan Muhammad Natsir bersekolah di His Adabiah Padang itu, ia dipindahkan ke His pemerintah di Solo. Di tempat itu Muhammad Natsir belajar di His pemerintah yang dulu dicita-citakan baru terlaksana. Muhammad Natsir tinggal bersama keluarga Haji Musa, seorang saudagar yang dermawan. Ketika di Solo itulah dasar agama Natsir dibentuk dan dibina. Pagi hari dia belajar di His, lalu belajar di Madrasah Diniyah pada sore hari. Kemudian belajar mengaji Al-Quran dan ilmu agama Islam lainnya pada malam hari. Di Solo itu pun Muhammad Natsir dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1923. Pada tahun itu Muhammad Natsir meneruskan pendidikannya ke Mir Ud Leger Onderwijs atau MULO, setingkat dengan SLTP sekarang. Ketika di MULO, Muhammad Natsir belajar main biola, masuk Pandu Nasional Islamic Pandifrij atau Natipi, masuk perkumpulan Jong Islamiten Bond atau JIB cabang Padang. Belajar di MULO itu, Muhammad Natsir mendapatkan beasiswa sebesar Rp20 setiap bulannya dari pemerintah Belanda karena prestasinya yang sangat baik. Bahkan beasiswa yang diterimanya sampai tamat di MULO pada tahun 1927. Setelah tamat dari MULO, Muhammad Natsir meneruskan pendidikannya ke Algemene Middelbare School di Bandung. Ketika sekolah di Bandung, Muhammad Natsir banyak mendapat pengalaman yang berharga karena ia dapat menyeberangi lautan untuk meninggalkan tempat tanah tinggalnya sendiri dan hidup mandiri karena jauh dari orang tuanya. Bahkan Muhammad Natsir mendapatkan kesan yang tidak bisa dilupakan ketika ia diejek oleh teman-temannya karena bahasa Belandanya tidak fasih dan tidak lancar.
disebabkan oleh bahasa pengantar yang dipakai sewaktu sekolah di Padang dahulu, bahasa Indonesia. Namun Muhammad Natsir tidak berkecil hati. Bahkan ia menjadikan itu sebagai motivasi untuk giat belajar sehingga ia memperoleh nilai yang baik. Di samping itu, Muhammad Natsir aktif di organisasi JIB Jabang Bandung dan terpilih menjadi ketuanya sejak tahun 1928 sampai 1932. Di JIB Bandung inilah Muhammad Natsir bertemu dengan tokoh-tokoh Islam seperti Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, Syekh Ahmad Syurkati, dan lainnya. Bahkan Muhammad Natsir dapat menamatkan di AMS pada tahun 1930 karena kesungguhannya dan didukung dengan beasiswa dari pemerintah Belanda sebesar Rp30 atas prestasinya yang baik. Pada tahun 1930, Muhammad Natsir dapat menyelesaikan studinya di AMS Bandung. Bahkan banyak kesempatan bagi Muhammad Natsir untuk meneruskan studinya ke perguruan tinggi, seperti ke Rijkshogeschool di Jakarta atau ke Handelshogeschool di Rotterdam dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Akan tetapi, Muhammad Natsir tidak mengambil kesempatan emas itu. Dia lebih memilih menjadi guru agama dan jurnalis, serta meneruskan kegiatan di JIB yang dipimpinnya. Di JIB cabang Bandung ini, Muhammad Natsir meneruskan kegiatannya sehingga ia dapat menyelesaikan tugasnya. Bahkan ia banyak bertemu dengan tokoh-tokoh JIB seperti Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Syafruddin Prawira Negara, Prawoto Mangunkasmito, Mr. Muhammad Rus, dan Nur Tahar. Termasuk juga tokoh-tokoh politik Islam yang dapat mempengaruhi pola pemikiran Muhammad Natsir, yaitu Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, Syekh Ahmad Syurkati, serta Abdul Hasan yang banyak mempengaruhi dalam bidang pemikiran keagamaannya. Di samping itu, ia juga menekuni bidang jurnalistik di majalah Pembela Islam, Panji Islam, dan Pedoman Masyarakat, sehingga ia dikenal di Indonesia dengan tulisan-tulisannya. Bahkan pernah ia berpolemik dengan Soekarno dalam tulisannya yang berkaitan dengan politik, demokrasi, maupun tentang Islam. Muhammad Natsir menekuni bidang pendidikan sebagai guru agama karena ia punya tanggung jawab sebagai seorang Muslim untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal ini terlihat dengan kesungguhan Muhammad Natsir mendirikan sekolah pendidikan Islam di Bandung pada tahun 1930 yang dimulai dari nol karena siswanya hanya 5 orang. Kemudian sedikit demi sedikit akhirnya sekolah itu berkembang pesat, sehingga tempat sekolahnya tidak mampu menampung siswa yang berada di simpang Jalan Pangeran Sumedang di Bandung. Kemudian pindah ke gedung yang lebih luas dan besar di Jalan Lengkong Besar nomor 74 Bandung. Pada tahun 1931, Muhammad Natsir mengikuti kursus guru diploma selama 1 tahun, sehingga ia berhasil menamatkan dengan mendapatkan ijazah Leger Onderwijs. Dari hasil kursus guru tersebut, Muhammad Natsir berhasil merancang pendidikan Islam untuk sekolah rendah atau taman kanak-kanak Frobel School, sekolah menengah atau HIS, MULO, dan sekolah guru Quick School. Sekolah itu terus berkembang dan Muhammad Natsir sebagai direkturnya, sampai Jepang datang dan menutup semua sekolah partikuler dan pendis. Keberhasilan pendidikan Muhammad Natsir tidak terlepas dari bantuan teman-temannya yang membantu mengajar, seperti Insinyur Ibrahim, Insinyur Indra Cahaya,
Fakhruddin Al-Kahiri, dan termasuk seorang yang kaya, Haji Muhammad Yunus, yang banyak memberikan bantuan, serta Nur Nahar yang selalu mendukung dan siap mengajar, yang akhirnya menjadi istri tercinta Muhammad Natsir. Kemudian pada tahun 1942 sampai 1945, Muhammad Natsir diangkat menjadi Kepala Biro Pendidikan Kota Madya Bandung karena pengalamannya dalam membina sekolah pendidikan Islam. Salah satu yang diurus oleh Biro Pendidikan yang dipimpin Muhammad Natsir adalah urusan pemuda. Organisasi pemuda yang bernama Seinendan yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Barisan pemuda itu mengadakan latihan militer bagi para pelajar sekolah dan termasuk melatih militer bagi ulama dan pemuda Islam. Bahkan Muhammad Natsir dengan biro pendidikannya membentuk Majelis Islam yang dipimpinnya sendiri. Majelis itu merupakan badan kontak dengan guru-guru, khatib-khatib, dan ulama di wilayah kota Praja Bandung. Dengan wadah itu, Muhammad Natsir dapat mengordinasi mereka untuk menyampaikan informasi dari mereka tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kegiatan Muhammad Natsir dalam pendidikan tidak berhenti sampai pendidikan guru untuk anak bangsa, melainkan ia menggagas supaya berdirinya Sekolah Tinggi Islam yang dipanitiai oleh Muhammad Hatta, dan Muhammad Natsir diminta untuk mengurus Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1945. Walaupun Sekolah Tinggi Islam tidak lama bertahan, karena pada waktu itu Jepang menyerah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Bahkan Muhammad Natsir terlibat aktif dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal ini, Mukti Ali menegaskan bahwa jasa Muhammad Natsir dalam dunia pendidikan khususnya Islam sangatlah besar, seperti menyangkut pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Muhammad Natsir juga menjadi sekretaris yayasan, Muhammad Hatta sebagai ketua yayasan, dan Kahar Muzakir sebagai rektornya. Dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam itu yang digagas oleh Muhammad Natsir, maka lahirlah berbagai perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, hingga saat ini. Aktivitas politik Muhammad Natsir berangkat dari kota Bandung yang telah membesarkan ia menjadi orang yang disegani dalam bidang perpolitikan. Karena ia belajar dari Haji Agus Salim dalam bidang politik sejak di JIB Bandung. Walaupun pada saat itu Muhammad Natsir belum terkenal karena sibuk dengan persoalan pendidikan, bahkan belum terjun secara langsung dalam perpolitikan Indonesia. Baru pada tahun 1930, Muhammad Natsir mulai berkecimpung dalam bidang politik, sejak ia diminta oleh Sabirin, Ketua Partai Serikat Islam Cabang Bandung, untuk menjadi anggota. Ketika Partai Serikat Islam terpecah belah oleh sebab intern dan ekstern, maka Muhammad Natsir bergabung dengan Partai Islam Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo, Kiai Haji Mas Mansur, R. Wiwohono, dan Ki Bagus Hadi Kusumo pada tahun 1939. Bahkan Muhammad Natsir terpilih menjadi Ketua PII Cabang Bandung sampai masuknya pada tahun 1942 dan membubarkan semua partai politik yang ada pada saat itu. Muhammad Natsir pernah menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung
pada tahun 1940 sampai 1942. Kemudian Muhammad Natsir juga aktif di Majelis Islam Al-A'la Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 atas inisiatif Kiai Haji Mas Mansur Muhammadiyah, Kiai Haji A.Wahab Hasbullah NU, Kiai Haji A. Ahmad Dahlan non-partai, dan Wondo Amisono Serikat Islam. Pada masa pendudukan MIAI diubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi pada tanggal 7 November 1945 dan selanjutnya mengantarkan Muhammad Natsir sebagai salah satu ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan. Setelah Indonesia merdeka, maka Muhammad Natsir dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan terpilih juga sebagai anggota Badan Pekerjaan KNIP. Kemudian menjadi wakil badan ketua sampai diangkat menjadi Menteri Penerangan RI. Pada tanggal 3 Januari 1945, Muhammad Natsir ditunjuk sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Syahrir I karena Amir Syarifuddin, Menteri Penerangan yang digantikannya, merangkap sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Natsir menjabat Menteri Penerangan dalam 4 kabinet yang berbeda, yaitu Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, dan Kabinet Hatta. Ketika menjadi Menteri Penerangan itu, hubungan Bung Karno sangatlah dekat. Muhammad Natsir pula lah yang meletakkan dasar-dasar Departemen Penerangan. Dalam kaitan ini, Herbert Fitt menyatakan bahwa Muhammad Natsir adalah salah seorang menteri dan perdana menteri yang terkenal sebagai administrator yang berbakat, yang pernah berkuasa sesudah Indonesia merdeka. Bahkan Bung Karno mengakui kemampuan Muhammad Natsir sebagai administrator, demikian juga Bung Hatta. Maka wajar Muhammad Natsir dapat menempati kedudukan tersebut karena ia memiliki kemampuan yang hebat, sehingga ia menjadi menteri 4 kali menjabat. Bahwa tatkala pemerintahan Orde Baru muncul, Muhammad Natsir tidak mendapat tempat dan kedudukan dalam pemerintahan. Tidak diajak oleh Orde Baru untuk ikut bersama memimpin negara saja yang muncul. Padahal kalau dilihat dari segi kredibilitas dan kemampuannya sebagai seorang birokrat dan negarawan, sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Adakah pemerintah Orde Baru yang mencurigainya? Karena pada masa Orde Lama dengan gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara RI, atau dianggap sebagai suatu cacat politik yang masuk dalam blacklist. Karena Muhammad Natsir menentang demokrasi terpimpin Soekarno pada tahun 1958. Ia mengambil sikap menentang politik pemerintah, sehingga ia bergabung dengan para penentang lainnya dan membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PPRI), yaitu suatu pemerintahan tandingan di pedalaman Sumatera. Pada masa Orde Baru itu, Muhammad Natsir tidak harmonis hubungannya karena sikap kritis dan korektifnya, sehingga ia membentuk bersama ulama Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan format dakwah bukan politik lagi. Walaupun Muhammad Natsir ikut menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980 sehingga ia dicekal ke luar negeri tanpa melewati proses hukum yang jelas dari pemerintah Orde Baru sampai ia meninggal dunia. Dengan kegiatan sosial lewat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Februari 1967.
Lembaga ini lahir dari sebuah kesepakatan yang dihasilkan oleh beberapa alim ulama di Jakarta pada pertemuan halal bihalal pada tahun tersebut. Bahkan yang terpilih sebagai ketuanya adalah Muhammad Nasir. Hingga akhir hayatnya ia memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia inilah sebagai wadah gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Muhammad Nasir dengan prinsip musyawarah. Ternyata gerakan dakwah yang dilaksanakannya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat kota, melainkan juga masyarakat perdesaan. Adapun usaha yang digarapnya adalah memperluas pengertian dakwah dan pengertian hanya sebagai tablik kepada pengertian yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagai kelanjutan risalah Nabi Muhammad SAW.